maaf Pak. Oke guys, saat ini kita ada di Bus Iki Cecep. makan ada lewat gimana Cici. RCC. Ini kita berada ya di Hotel The RCC Hotel Cempaka Putih guys. Mantap. Nah, bertemu Gus Cecep ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini kita berada di RCC Hotel ya guys ya. Pas di Cempaka Putih ya. Wah, di Jalan Raya ya kan. Jakarta Timur ya. Nah, bertemu sama dulur-dulur kita. Teka Indramayu guys ya kan. Gus Cecep ya kan. Nah, angkatan pirat Gus, saya Gus. Angkatan 94 7 kan? Dan 598 ya Gus ya. Ya Allah. Gimana Gus? Asik ya Gus ya, Jakarta Gus ya. Alhamdulillah saya senang dan bahagia hari ini karena dibutuhkan sosok seperti Gus Soleh ini untuk memimpin IKPT Jawa Barat gitu kan. Artinya dinamisasinya sangat luar biasa. Membangkitkan seorang yang tidur pun dibangkitkan. Pagi jam sama ini biasanya masih tidur ini. Apalagi Gus Mitun. Ini jam segini masih tidur. Gus Mitun, aja tidur baik. Ayo ngopi Gus Mitun. Gus Mitun. Padahal ya Gus ya, kalau kita flashback ke belakang, saya masih ingat beberapa bulan yang lalu saya silaturahmi ya ke tempatnya Gus Cecep. Waktu itu kan saya hanya sebagai silaturahmi aja Gus Cecep ya. Tidak mengira dan tidak membayangkan semuanya kalau menurut Gus Cecep arti sebuah kehidupan seperti apa ya, kita kan tidak tahu ya Gus ya. Waktu itu ya silaturahmi aja Gus ya, sebagai sesama alumni ngobrol. Nothing tulus ya. Jadi kalau saya melihat ada filosofis pisang. Filosofi pisang. Pisang itu misal contoh ini. Ya Gus. Gus Mitun dia ahli dalam pertanian. Dalam ahli pertanian, Gus Mitun kemudian menanam pisang. Menanam pisang di belakang rumah. Karena dia saking ahlinya dalam perkebunan Pisang lah khususnya. Perkebunan pisang. Dia tiap hari dia tengok, kemudian dia oret gitu kan, kemudian dia pupuk. Nah, semuanya itu pokoknya diperhatikan secara khusus supaya pisangnya itu berbuah sangat luar biasa. Satu sisi ya. Ini yang namanya Mbak Tuti tanam pisang. Tanam pisang karena dia Mbak Tuti ini nggak ngerti ilmunya perpisangan. Dia tanam itu di belakang. Tiba-tiba pada saat sama-sama berbuah, Gus Mitun didatangin rumahnya. Assalamualaikum Gus Mitun. Keluarlah dari rumahnya Gus Mitun itu kan. Apa Pak? Ini saya ada berita yang mengagetkan. Kenapa? Itu pisang sudah matang, diambil orang. Padahal dia, wah dari segi keamanannya apanya gitu kan. Sedangkan Tuti itu nggak ngerti apa-apa tentang ilmu perpisangan, gitu kan. Tiba-tiba begitu panen, didatangin sama orang. Mbak Tuti. Alhamdulillah, ini pisangnya besar-besar. Mateng itu malah dikasihkan ke Mbak Tuti. Ini masa filosofis kehidupan ya. Antara Gus Mitun sama Mbak Tuti ya. Ini contoh tuh, jangan salah loh. Pokoknya 02. Kemarin pas di Soreang ya. Iya.
Iya, soalnya dia nggak enak kan saya Iya. dipanggil depan, Dia dia nggak nggak ada. datang, nggak datang Nggak ya. datang dia. Tidur. Bukan keluar sama Gus Yajin. Oh gitu. Gus Mitun, Pokoknya Masya kita harus Allah. semangat KPT. Ya. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah ya. Gus Cep, kira-kira Nun Sewu, kalau menurut pandangannya Gus Cecep tentang IKPT sebenarnya kan kalau kita melihat potensi alumni kan hebat-hebat ya Gus ya, Iya. Nun Sewu ya. Salah satunya orang yang saya sedang ajak bicara ini juga top Nah. ini kan ya. Top tua ompong peot. Aduh, Masya Allah. Tentunya Gus Cecep ini merupakan orang yang tentunya saya kagumi juga ya Gus Cecep ya. Kira-kira kalau Gus Cecep sendiri melihat IKPT sendiri seperti apa Gus Cecep? Jadi gini kan, IKPT ini kan sebenarnya botol kosong ya, Botol kosongnya Gus Cecep ya. yang tidak ada warna sebenarnya. Tinggal kita, botol ini mau diisi apa? Mau diisi kopi? Kopi? Atau mau diisi teh hangat? Atau justru malah racun? Kita tinggal seperti apa warnanya dari pengurus maupun dari masyarakat, dari warga IKPT sendiri. Berarti asalnya gelas ini kosong ya Gus Cecep? Kosong. IKPT ini kan kosong. Betul sekali. Kosong. Artinya mau di apa ini tergantung mau tergantung. seperti apa nih gitu kan. Betul. Gitu. Artinya bahwa yang namanya anggaplah ini KPT ini mau dibawa ke kanan, mau dibawa ke kiri, itu tergantung sebenarnya. Tergantung kitanya mau ngisinya apa Gus Ya, Cecep ya. siapa. Cuma ada satu keyakinan. Betul. Di NU saja kalimatnya Mbak Hashim kalau nggak salah ya. Ya. Siapa yang mau ngurus NU, Masya maka dia tidak akan ada kepakiran kan gitu. Betul Gus Cecep. Masya Dan Allah. didoakan mati tanpa hisap kalau nggak salah ya. Iya betul Gus Cecep, betul. Apalagi ngurus IKPT. Masya Allah. Ini kira-kira seperti itu. Apalagi ngurus lembaga Tebu Ireng. Dalam hal ini adalah jelas Betul. PNU-annya gitu. Betul. Walaupun bukan menjadi pengurus NU sudah jelas Jelas NU. Jelas Bu Ireng jelas NU. Jelas NU. Masya Allah. Berarti kita jangan setengah hati lagi ya Gus Tidak Cecep ya. boleh setengah hati. Dengan IKPT ini karena tadi itu NU belum tentu IKPT, tapi kalau IKPT Tentu NU. tentu NU. Masya Allah. Itu pondasi dasar. Pondasi juga. dasar Sangat seperti luar itu biasa. ya. Karena sebelum negara Indonesia berdiri Tebu Ireng kalau nggak salah ya. Iya, betul. Iya, artinya Betul. apa? Kita saya sebenarnya rasa diri itu malu. Iya Gus Cecep. Malu apakah memang saya ini alumni Tebu Ireng atau tidak, karena dengan kebesaran Tebu Ireng itu tidak sepadan dengan apa yang kita mau perbuat ataupun kita lakukan untuk Tebu Ireng. Masya Allah. Apa yang kita hasilkan Bisa ilmunya kita berikan ya dari untuk Tebu Ireng, terus apa yang kita berikan? Makanya itu Masya Allah. Jadi jangan bertanya apa yang diberikan organisasi kepada kita, Tapi kebalik ya, sebalik tapi ya. kebaliknya Kita- apa yang yang kita kita berikan. punya berikan Masya untuk Allah. organisasi. Keren. Itu nggak boleh hitung-hitungan ya Gus Cecep ya. nggak boleh hitung-hitungan. Itu kata Gus Mitun itu. Ngomong kayak gitu itu Gus Mitun pada saat lagi tidur. Mimpi kali ya. Gus Cecep, kita flashback ke belakang. Saya masih ingat Gus Cecep cerita waktu itu. Gus Cecep kan sebenarnya bukan sebuah kesengajaan ya Iya. untuk masuk ke Tebu Ireng ya. Waktu itu nggak salah almarhum siapa Gus Cecep yang temannya Gus Cecep Mas ya? Agus. Mas Agus ya. Agus. Mas Agus ya. Artinya sebenarnya semuanya itu qadarullah akhirnya Gus Cecep bisa mondok ke Tebu Ireng Nah, seperti betul. itu. Dan tentunya gini Gus Cecep, kadang kan untuk menimbulkan rasa ghirah atau semangat kita sebagai alumni Tebu Ireng itu kan tidak mudah. Mungkin Gus Cecep bisa lihat lah dari sekian alumni Tebu Ireng ya, alhamdulillah sekarang sudah mulai semangat ya Gus Cecep Ya, ya. semangat. Dengan mungkin gerakannya teman-teman Indramayu termasuk Gus Cecep, Gus Mitun, Gus Sukron, Gus Ya. Amroni, semuanya Ya. teman-teman lah ya. Sekarang gini Gus Cecep, Dan satu lagi, jangan satu lupa, lagi. Tuti. Mbak Erna apa ya Mbak Oh, Erna? Mbak Erna. Tuti itu lebih parah. Oh gitu. Kalau mau ada acara rutinan, itu di depan rumah sudah maksa saya untuk hadir.
Aduh, Masya Allah. Berarti Tuti lebih parah ya? Lebih parah artinya, dia sangat berjasa untuk membuat saya Ya. semangat juga sih Betul, sebenarnya. betul. Karena beliau, saya masih ingat waktu ke tempatnya Kang Aang. Ah, Beliau bilang sama saya, gimana sih jumlah alumni IKPT di Indramayu banyak kok yang yang teka ya iku-iku wae. Kan? Tapi beliau tuh dengan semangatnya gitu, semangat beliau. Kita akui Mbak Tuti, matur suwun Mbak Tuti. Mbak Tuti, Sampai Mbak yang waktu Erna. pas kemarin waktu pas di Malang kan, Iya. yang sama rombongannya Gus Mitu dia kan ke rumah itu kan Mbak Tuti sama Mbak Erna. motor penggerak. Motor penggerak. Memang harus ada orang-orang seperti Ada itu. itu. Sekarang gini Gus, tadi kan Gus Cep mengatakan bahwa barang siapa yang mengurus organisasi yang dibuat oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu sudah barang tentu akan diakui sebagai santrinya Santri. dan insya Allah akan mendapatkan syafaat kelak di hari akhirat. Amin. Kan seperti itu. Kalau NU belum tentu alumni Tebireng, tapi Ya. kalau sudah alumni Tebireng harusnya Sudah sudah jelas NU. Sekarang jadi pertanyaannya gini Gus, kadang kan mohon maaf untuk menimbulkan semangat kita harus bangga kita ini alumni Tebireng. Bahkan banyak orang-orang di luar sana ingin mengaku Alumni Tebireng. Apalagi kita, kira-kira kenapa ya Gus ya? Misalnya mungkin untuk mengetuk pintu hati teman-teman agar oh ayo kita bangga sebagai alumni Tebireng. Ayo kita ber-IKPT itu seperti apa Gus kira-kira Gus? Yang pertama adalah ketua PW Jabarnya harus sering berdoa untuk alumni Tebireng. Amin amin. Artinya doa di sini Ya, doa. artinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan doa itu dorongan amplop, bukan. Benar-benar doa tulus ikhlas ya, bukan dorongan amplop. Bukan. Benar-benar doa ya. Pertama berdoa Gus. Terus habis apa lagi? Yang Gus? paling penting berdoa. Yang paling penting kedua berdoa. adalah sebagai pengurus kita semua ikhtiar Masya Allah. untuk bersosialisasi kan. Betul, Kewajiban betul. kita ikhtiar sosialisasi, mengajak rekan-rekan sejawat. Dalam hal ini adalah bagaimana menurut saya melakukan inventarisasi yang kemarin pernah dirapat kerjakan di Raker itu, Iya. kelompok bisnis. Iya. Jadi halal bihalal catering di apa namanya di Cirebon. Salah satunya adalah bagaimana ini kelompok bisnis Iya, Bu. bidang apa, ini Betul. kelompok bisnis bidang apa, ini Betul. kelompok bisnis bidang apa, ini Betul. kelompok bisnis bidang apa, sehingga teman-teman itu merasa yang apa namanya yang lagi jatuh ya dibangkitkan. Betul. Gitu kan, Betul, yang betul. sukses membantu, Masya gitu Allah, kan. betul. Ini yang Betul, ini dia, ini dia. yang penting gitu Betul, kan. ini dia. Ya kalau istilah saling membantu sesama teman sejawat kan, Betul, artinya betul. teman-teman Betul. alumni Tebireng, gitu Betul, kan. betul. Bukan pada sektor ego. Ini loh saya, Betul, betul, yang betul. ini loh saya sudah sukses Betul. datang ke alumni sebagaimana yang betul, di betul. YouTube itu Iya, kan iya, seperti iya, itu iya, iya, betul, kebanyakan, betul. gitu Kebanyakan, kan. betul, betul, betul. Jadi bukan itu. Apa sih artinya harta benda tak ada Masya dan Allah, sebagainya? Masya Nggak Allah. penting, yang paling penting adalah Ngopi. paling murah soalnya. Murah. Gus Cep, tadi saya tertarik ya. Gus Cep bilang menginventarisir. Insya Allah Gus Cep, seperti arahnya Gus Cep juga, nanti pada saat kegiatan halal bihalal, mulai sekarang kita sudah mulai mendata. Ya. Nanti pada saat kegiatan halal bihalal nanti, kita akan tampilkan Gus Cep, figur-figur alumni ya yang sampai sejauh ini sudah mempunyai usaha-usaha gitu loh. Artinya apa? Artinya nanti di acara halal bihalal itu selain kita ingin menunjukkan kepada publik bahwa alumni Tebireng itu juga multi talenta Ya. dan banyak juga yang sukses di bidang usaha gitu loh. Nanti kita akan tampilkan. Ya. Dan di situ juga nanti sebagai salah satu bentuk kebanggaan kita sebagai alumni Tebireng, selain kita tampilkan juga nanti sebagai publikasi. Terus ini Gus Cep, tadi yang saya tertarik Gus Cep bilang, kan tentunya
namanya alumni tidak semuanya dari sisi ekonomi middle high ya, mampu. Ya, mampu. Juga ada alumni yang mohon maaf middle low, artinya juga yang tadi yang Gus Cecep bilang perlu bantuan. Ya termasuk saya. Saya mohon bantuannya Gus Cecep. Harus dibantu ini. Gini Gus Cecep, saya tertarik Gus Cecep. Saya jujur waktu pas pertama bertemu panjenengan, banyak hal yang panjenengan melihat sesuatu itu bukan hanya dari sisi materi, tetapi dari sisi relationship, yaitu dari sisi bagaimana kita bisa khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya panjenengan itu tidak melihat semata-mata oh saya mampu terus saya ini hebat, tapi percuma kita mampu, kita hebat, kita kaya, tetapi tidak bisa bermanfaat bagi orang lain. Panjenengan ini menurut saya sosok seorang yang menurut saya bisa memberikan kemaslahatan bagi alumni-alumni yang lain. Yang ingin saya tanyakan kepada Gus Cecep bahwa bagaimana cara untuk menimbulkan rasa kita berbagi, bagaimana menimbulkan rasa kita bisa memberikan sesuatu kepada teman-teman alumni Tebu Ireng yang lain yang mungkin saat ini membutuhkan bantuan gitu Gus Cecep. Kira-kira gimana Gus Cecep? Bantuan itu kan bukan berbentuk materi saja, Itu dia tuh. tapi berbentuk doa dan sentuhan. Mari kita bersama-sama. Hari ini ada istrinya alumni Tebu Ireng yang sakit, namanya yang di grup Indramayu itu. Ya Gus Cecep. Yudi. Oh. Itu kan istrinya lagi sakit. Ya Allah, sembuh ya. Mudah-mudahan istrinya Yudi segera sembuh dan diangkat penyakitannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang sabar ya Mas Yudi ya. Ya sabar Mas Yudi ya. Semoga saya Mas maaf Yudi ya. kami belum bisa nengok, tapi Ya. hari Selasa insya Allah saya nengok. Siap. Gitu. Ini salah satu bentuk Ya. perhatian terhadap alumni Tebu Ireng. Tebu Ireng, betul. Gitu kan. Betul. Dan artinya bukan berbentuk materi saja. Iya, betul. Sentuhan. Gitu kan. Tapi kalau bicara materi, ya apa ya, luas, tidak terukur Tidak sebenarnya. terukur ya. Tapi diawali tadi ya, sentuhan-sentuhan tadi ya. Sentuhan itu yang Sentuhan-sentuhan mesti, perhatian ya. Salah satunya adalah ketua kita, ketua PW Jabar ini sudah bisa melakukan sentuhan-sentuhan. Itu semua berkat ya. Jangan dari Gus Cecep. Gus Mitun tanpa disentuh beliau nggak mungkin aktif. Berarti kalau Indramayu itu banyak sentuhan Mbak Tuti. Itu. Begitu? Ya tentu sentuhan kasar. Berarti kan setiap acara udah di depan rumah. Rumah dua ya. Kalau nggak disentuh, aduh, Masih tidur. Tapi itu bagus. Itu bagus ya. Oke, gimana Gus? Tuti itu punya sebuah keyakinan dalam melakukan perbuatan apapun. Iya. Itu Allahumma paksa. Jadi paksa dulu baru dia jalan. Memang harus ada sosok figur yang bagian kobra-kobra ya? Harus ya? Harus itu. Kalau nggak begitu ya tidur. Ya, artinya ini kita bangun satu angkatan dengan angkatan yang lain. Ribuan loh alumni Tebu Ireng yang Iya, hebat. yang katanya Gus Mitun tuh benar, satu desa 700. Ada 700. Ada satu desa ya. 700 ada ya? Kurang lebih. Masya. Dari angkatan dari Iya. angkatannya mungkin Kiai Dasim lah ya. Masya Allah. Turun temurun itu banyak di situ. Di tempatnya Gus Mitun. Di Segaran ya? Iya, di Segaran. Cuma kalau diajak pasti datangnya berdua, istrinya sama dia. Makanya gini Gus Cep, kenapa kita harus bertransformasi ya, harus mengubah wajah IKPT. Ya walaupun mungkin selama ini sudah bagus ya, akan tapi nggak ada salahnya kita bertransformasi menuju IKPT yang lebih elegan, yang lebih maju, yang lebih berkembang, dan tentunya bisa melihat kemaslahatan seperti tagline kita di IKPT Jabar ya, kepada seluruh alumni Tebu Ireng dan seluruh masyarakat itu. Sehingga nanti orang alumni Tebu Ireng tidak mengatakan paling cuma begitu-begitu aja. Kadang kan ada skeptis ya. Alumni Tebu Ireng paling IKPT hanya kumpul, hanya gitu, pengajian hanya gini. Kita akan merubah gitu loh Gus Cep. Nah kalau saya usulan Pak Ketua, misal contoh
ada berapa sih jumlah Ya. alumni Tebu Ireng di Jawa Barat yang punya PT? Oh, siap. Iya kan? Ada berapa jumlah alumni Tebu Ireng yang punya pesantren? Betul. Kan itu. Betul, betul. Ada berapa jumlah alumni Tebu Ireng kan itu Iya, iya, yang iya. mempunyai potensi A, B, C, D, A. Masya Allah. Dan itu adalah bagian kekuatan. Dan itu nanti harus kita tampilkan di HBH. Nah. Kayaknya itu. Yang pertama punya pesantren, punya PT, punya Nah. potensi-potensi ya. Yang lain kan gitu. Termasuk bisnis-bisnis segala-galanya ya. Iya. Mungkin nanti yang duduk di eksekutif, di legislatif, kita tampilkan gitu loh. Tampilkan ya, tampilkan. Jadi kalau saya malah justru Ya, bisa. ada satu apa setelah kegiatan Ya. itu kita diskusi bareng Ya. gitu Pak, membuka potensi teman-teman melakukan analisa SWOT Nah, di di alumni. alumni. Betul, betul. Ya, kita bersama-sama kita diskusi, Iya, iya, iya. sharing Sharing. bebas pasar ide. Artinya maunya apa, maunya apa, maunya Keren, apa, maunya keren. apa, maunya apa. Tinggal nanti garis tengahnya seperti apa. Karena pikiran dan kepalanya alumni kan bermacam-macam. Iya, nih. betul, betul. Gitu, si A punya pendapat, si B punya pendapat, si C. Betul. Coba itu dikalkulasikan pendapat itu dengan orisinil pikirannya sendiri-sendiri. Betul, betul. Gitu kan? Betul. Difasilitasi bicara. Betul, betul. Baru akan menjadi turunan program. Betul. Keren, keren. Gitu loh. Nah, ini akan menjadi turunan program. Sehingga programnya bukan top down tapi bottom up. Button up, Nah, betul. itu maksud saya seperti Betul, itu. betul, gitu. betul. Program IKPT ke Jawa Barat itu seperti itu. Jadi dari bawah. Dari bawah, dari Dan bawah. ketika mereka punya ide, punya gagasan, dan mereka akan bertanggung jawab terhadap ide dan gagasan tersebut. Betul, betul, betul. Gitu loh. Kita kira-kira seperti Karena itu. gini, Gus. Bagus, saya apresiasi sekali pemikiran button up tadi ya. Kenapa Gus Cecep mempunyai pemikiran program kerja button up? Karena kita menyadari keluaran yang outcome dari alumni Tebu Ireng kan, walaupun mungkin kita waktu pas di Tebu Ireng sama-sama digodok di Chandra di muka kan, Ya. di pesantren Tebu Ireng. Walaupun mungkin ada yang dari SMP, Sanawiyah, ataupun SMA, Aliyah, misalnya seperti itu. Bahkan di Unhas, ataupun di Undar, misalnya seperti itu. Tapi kan keluarannya kan menghasilkan, mencetak alumni yang multidisiplin gitu loh, Ya. Gus. Dan tentunya dengan multidisiplin itu beda. Misalnya kayak saya profesinya kedokteran, nanti keluarannya jadi dokter. Ya Ya. kan? Ya nggak jauh-jauh beda gitu loh. Masih sangat homogen gitu loh. Paling beda-bedanya nanti setelah dokter ada dokter spesialis apa, taruhlah kayak saya spesialis saraf dan bla bla bla. Tapi kalau keluaran dari alumni Tebu Ireng kan coba kita bisa lihat bersama, ya kan? Bahkan ada yang jadi wapres, ya kan? Bahkan ada kalau namanya eksekutif, legislatif dengan kurang-kurang, ya kan? Yang bentuk kebijakan. Bahkan seperti sosok Gus Cecep juga punya Perjalanan. banyak sekali sosok-sosok di antara kita ya Gus ya. Jujur, besar harapan kita bersama dari IKPT Jabar inilah kita nanti bisa yang tadi memetakan potensi-potensi tadi, ya kan? Dari potensi-potensi yang tadi, sebenarnya tugas kita kan kalau menurut saya secara pribadi nggak terlalu sulit gitu loh. Kalau saya selalu mengatakan Gus Cep, dalam setiap pertemuan kita itu bagaikan otak gitu loh Gus Cep. Di mana orang dikatakan cerdas itu bukan karena jumlahnya saja, akan tetapi kualitas konektivitasnya antara satu sel neuron dengan sel neuron yang lain gitu loh. Konektivitas ini yang tadi yang Gus Cecep bilang, kita bisa memetakan, oh ini kemampuannya ini, otomatis nanti pemetaannya sama ini, sama ini gitu loh. Betul. Yang jadi problem di kita kan adalah bagaimana kita mulai pemetaannya kita belum ada. Terus bagaimana kita belum ada juga. Makanya tadi Gus Cecep bilang nanti pada saat HBH itu besar harapan kita nanti kita mungkin membentuk halako-halako kecil yang disesuaikan dengan potensi-potensi yang ada, sehingga nanti IKPT Jabar ini akan menjadi pemrakarsa bagi IKPT yang lain agar kita itu
tidak hanya di IKPT Jabar saja melakukan hal ini. Kenapa misalnya Gus Cep ya? Nanti ada misalnya contoh ya kan, kan Indramayu terkenal mangganya, ya kan? Siapa tahu nanti suatu saat ketika kita bisa melakukan kerjasama dengan IKPT yang lainnya yang ada di luar Indramayu, bahkan atau misalnya bisa kita membuat pabrik minuman mangga IKPT Indramayu misalnya seperti itu, atau intinya sih bagaimana caranya kita mengkoneksikan diawali dari IKPT Jabar, dan nanti kedepannya juga kita akan berkomunikasi atau berhubungan dengan IKPT yang lainnya. Ini loh Gus Mito, Gus Cep, yang mungkin kedepannya kita optimis bahwa IKPT suatu saat ketika pasti akan lebih maju dan berkembang, dan tentunya bisa menjadi kekuatan yang besar skala nasional. Kita ini nggak bicara masalah politik lah. Kalau politik lebih hebat lagi kita kan ya. Jagonya politik-politik gitu. Warna-warni. Hah? Warna-warni. Warna-warni. Insya Allah. Berarti kan kalau saya melihat seperti yang dikatakan Anthony Giddens, negara fasilitator, artinya bahwa betul. Bagaimana IKPT Jawa Barat adalah sebagai fasilitator. Iya, sebagai fasilitator bagi warga IKPT betul. Seluruh Jawa Barat. Betul Gus ya. Dan itu yang paling terpenting gitu kan. Jadi kalau kegiatan seperti halal bihalal, terus kemudian ini harus ada substansi yang harus ada substansi yang harus di full up. Masya Allah. Itu harus ada yang di full upin. Harus ada yang di full upin. Harus ada yang full up. Barangkali gitu Gus Mitun, jangan tidur dulu. Perlu saudari alumni Tebireng ataupun IKPT dimanapun berada, insya Allah ya kita tidak muluk-muluk. Insya Allah nanti HBH kita ini tidak hanya bisa dirasakan oleh kita aja, Gus ya, tapi bisa masyarakat. Itu sunatan masal, Masya Allah, pengobatan sosial, bahkan makan gratis. Pasar murah. Gus Mitun aja tur baik, Gus Mitun. Oh, ya. Saya doakan Gus Mitun menjadi DPR RI. Amin. Saya berdoa Gus Mitun menjadi DPR RI. Dorongan amplop Tun. Aduh, Masya Allah. Gus Cep, kira-kira ada closing statement yang ingin Gus Cep sampaikan? Jujur kalau saya bicara sama beliau ini bisa-bisa dari pagi, nggak 5 jam, malam sampai subuh Gus Cep. Nggak selesai Gus Cep. Oke. Gus Cep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman IKPT Jawa Barat. Saya merasa bahagia dan merasa senang. Mari kita bersama-sama membangun IKPT ini untuk masyarakat dan untuk umat dan untuk negeri kita yang kita cintai. Gitu, Pak. NKRI harga mati ya. Itu semboyannya. NKRI harga mati. Harga mati. Khusus buat Mitun. Halal bihalal sukses Gus Yazid. Amin. Cirebon CS insya Allah sukses semua. Mudah-mudahan tidak ada halangan sampai acara berikutnya. Dan kita ketemu kembali di hari Selasa di Indramayu ya, ada rapat ya. Barangkali itu kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Gus Cecep atas support, atas doa, atas pemikirannya. Saya berdoa mudah-mudahan Gus Cecep sekeluarga dan kita semua keluarga besar Alumni Tebireng selalu bikin kesehatan ya Gus Cecep ya. Siap. Dan tentunya keberkahan jadi hadatus saya spesial di Gus Cecep ya. Amin ya rabbal alamin. Gitu saja dari saya sama Gus Cecep. Dari Cempaka Putih. Oke, untuk kita semua kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya, ngopi yuk, ngopi pagi. Hidup Gus Mitun. Ngopi ya, oke. Hidup Gus Yazid. Hidup semuanya ya kan. Hidup semuanya. Bala-bala Cirebon, bala-bala Indramayu kabeh. Butbang, Butjo. Ajak lali ngopi. Ajak kelalen ngopi. Tuh tim Mbak Erna and the gang. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, seger. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu silaturahmi, guys. Gus